Selamat datang kawan-kawan semua. Ketemu lagi di Matematika Dasar 1. Tujuan atau indikator perkuliahan pada week 2 sesi 2 ini adalah untuk mendapatkan teori tentang ketepatan menentukan nilai fungsi khusus, menyederhanakan menggunakan sifat-sifat fungsi khusus, dan menggambarkan grafik fungsi khusus. Nah, untuk bab di dalam buku kalkulus itu termasuk ke dalam bab 0.7 atau fungsi trigonometri. Fungsi polinom. Nah, kita mengenal 4 buah fungsi dasar, yaitu fungsi konstan atau sebuah fungsi yang bernilai konstanta. Misalnya fx sama dengan 2. Maka pada saat x-nya berapapun, nilai fx atau range-nya adalah sama dengan 2. Yang apabila dinyatakan di dalam bidang koordinat kartesius, yaitu sebuah garis mendatar di saat y-nya adalah sama dengan 2. Kemudian yang kedua adalah fungsi identitas atau fx sama dengan x, di mana fungsi ini memetakan x ke dirinya sendiri. Apabila x-nya 1 dipetakan ke 1, apabila x-nya 2 dipetakan ke 2, dan seterusnya. Tentu saja fungsi ini akan membentuk sebuah garis miring di dalam bidang koordinat kartesius. Kemudian yang ketiga adalah fungsi linier, di mana bentuk umumnya adalah mx ditambah n, m-nya adalah gradien atau kemiringan garis. Yang keempat adalah fungsi kuadrat, yang bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana kita tahu jika a-nya positif, kurvanya adalah terbuka ke atas, dan jika a-nya negatif, kurvanya adalah terbuka ke bawah. Nah, keempat fungsi di atas sebenarnya termasuk ke dalam keluarga besar fungsi polinom, atau bisa kita nyatakan sebagai fx sama dengan anx pangkat n ditambah an-1 x pangkat n-1 dan seterusnya sampai dengan a0 atau konstanta. Nah, kita lihat di fungsi kuadrat ini ya, fx, n-nya ya atau a2-nya itu adalah a, kemudian b-nya itu adalah a1, kemudian c-nya itu adalah a0. Oke, dengan A0, A1 sampai dengan AN adalah konstanta dan AN tidak sama dengan 0. Artinya jika polinomial derajat 2 maka A-nya harus ada, jika A2-nya harus ada, jika polinomial derajat 3 maka A3-nya harus ada. Oke, daerah asal dari fungsi polinom ini adalah semua bilangan real. Nah, di samping fungsi polinomial tadi, kita ada dua fungsi lagi, yaitu fungsi rasional dan fungsi aljabar. Fungsi rasional adalah fungsi yang merupakan pembagian dari sebuah fungsi polinom dan dibagi dengan fungsi polinom yang lain. Contohnya, x dibagi dengan x kuadrat ditambah 1. Fungsi polinom yang dibagi adalah fungsi identitas, sedangkan fungsi polinom yang membagi itu adalah fungsi polinomial derajat 2. Ya, X-nya adalah polinomial derajat 2. Fungsi yang menyatakan pembagian dua fungsi ini disebut sebagai fungsi rasional. Nah, sedangkan fungsi aljabar adalah fungsi yang merupakan operasi dari fungsi polinomial. Ya, misalnya, fungsi identitas di akar atau gx sama dengan akar x itu merupakan fungsi aljabar. Kemudian lagi hx sama dengan x pangkat sepertiga ditambah 10. Itu merupakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang dikenakan ke dalam fungsi polinomial yang 4 jenis tadi. Oke, catatan. Nah, fungsi mutlak atau fx sama dengan mutlak x itu juga merupakan fungsi aljabar. Kenapa? Karena mutlak x itu sebenarnya adalah akar dari x kuadrat.
Ya, jadi fungsi mutlak itu merupakan fungsi aljabar yang merupakan fungsi polinomial yang dikenai operasi aljabar. Oke, nah sebenarnya apa sih fungsi aljabar ya? Fungsi aljabar itu bisa dinyatakan di dalam bentuk Y kuadrat, Y pangkat 3 dari fungsi polinomial dan seterusnya. Oke, nah apabila fungsi-fungsi tidak bisa dinyatakan di dalam fungsi polinomial ataupun fungsi aljabar maupun fungsi rasional, maka fungsi trigonometri itu merupakan suatu fungsi khusus yang dinyatakan untuk menyatakan di dalam lingkaran ya, kemudian ada sebuah sudut. Nah, menyatakan sudut-sudut itu ke dalam sebuah nilai di bidang koordinat kartesius itu dapat dinyatakan dengan fungsi trigonometri. Nah, misal banyaknya titik P, ya di sini ada titik P, X, Y, yang berputar pada lingkaran berjari-jari satu. Ya, ingat lingkaran adalah sebuah bangun yang dibentuk dari titik-titik yang mana ada pusat, kemudian jari-jarinya adalah bernilai sama, kemudian diputar 360 derajat. Lalu absisnya adalah lokasi di sumbu X dan ordinatnya adalah lokasi di sumbu Y, di mana menyatakan titik-titik koordinat dari P, X, Y tersebut. Nah, lokasi Px, Y ini bisa merupakan fungsi dari sudut theta, ya, sudut theta di sini, antara OP, O tadi adalah pusat lingkaran, ya, P tadi adalah titik-titik yang membentuk lingkaran dengan sumbu positif. Ya, di sini ada sudut antara OP dengan sumbu X, di sini ada sudut theta. Nah, untuk menyatakan theta, ya, domain theta ke dalam titik-titik P tadi itu menggunakan fungsi trigonometri. Oke, fungsi trigonometri yang paling sederhana itu adalah sinus dan kosinus, atau kita nyatakan sebagai sin T dan cos T. Nah, apa itu sin T dan cos T? Misal, ada T sebuah bilangan real yang menentukan titik P, X, Y, ya, seperti tadi. Namun di sini T itu adalah panjang busur ya, panjang busur di sini. Nah, maka sin T itu adalah sama dengan sumbu Y-nya dan cos T itu adalah sumbu X-nya. Ya. Apabila ini diputar berlawanan arah jarum jam, ya, apabila di titik awalnya adalah 1,0, maka sebanyak 180 derajat berlawanan arah dengan jarum jam ini akan menuju ke titik berapa? Min 1,0. Nah, di situ maka ya ini akan membentuk setengah lingkaran ya dan titiknya berubah menjadi min 1,0. Ya, titiknya berubah menjadi min 1,0. Nah, apabila kita putar lagi ke sini ya ke titik berapa ini? 0, min 1, maka sebenarnya kita memutar sebanyak pi ditambah setengah pi lagi yaitu 3/2 pi. Oke. Jadi pada saat pi maka titiknya adalah min 1,0, pada saat titiknya 3/2 pi maka titiknya adalah 0, min 1. Jadi sebenarnya kita memetakan X-nya adalah berapa putaran atau kita nyatakan nanti sebagai sudut dan Y-nya itu Fx-nya itu adalah lokasi-lokasi di dalam koordinat kartesius ya, di mana kalau Y itu adalah sin sedangkan X itu adalah cos. Ya, sin T adalah Y, cos T adalah X. Oke, lanjut. Nah, pada saat T-nya 0, maka sin T-nya juga 0. Nah, kita ingat bahwa pada
segitiga siku-siku, sebenarnya ini dari koordinat kartesius tadi ya. Jadi pada saat kita punya theta di sini, ya. Nah, di sini adalah X, di sini adalah Y, di sini R-nya yang sama dengan 1 tadi. Oke, kalau kita balik segitiganya, theta-nya di sini, maka theta itu, atau agar tidak bingung, kita balik saja. Segitiganya menjadi seperti ini. Nah, ini adalah theta. Nah, ini adalah X, dan ini adalah Y, dan ini adalah R sama dengan 1. Sin theta ya, itu adalah sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring. Sedangkan cos theta itu adalah sisi samping X dibagi dengan sisi miring. Oke, pada saat T-nya sama dengan 0, ya, maka sin T-nya itu juga 0. Ya, pada saat T-nya itu 0, maka sin itu adalah 0, sedangkan cos itu adalah sama dengan 1. Pada saat T-nya adalah pi per 2, ya, maka pi per 2, maka sin T-nya adalah ini ya, pi per 2, maka sin T-nya adalah 1, ya, sin itu yang merah, kemudian cos T-nya adalah 0, cos itu yang biru. Oke, pada saat pi per 6, pi itu adalah 180 derajat, maka saat pi per 6 atau 180 bagi 6, 30 derajat, ya, 30 derajat itu di sini, kalau ini per 2 berarti per 6-nya di sini ya, maka sin T-nya itu adalah setengah, sedangkan cos T-nya itu adalah 3 akar 3 per 2, atau setengah akar 3. Oke, kemudian pada saat pi per 4, ingat pi adalah 180, maka ini sudutnya adalah 45 derajat. Ya, sin T-nya adalah akar 2 per 2 atau setengah akar 2, dan cos T-nya juga setengah akar 2. Ya, di sini ini adalah posisi dari pi per 4. T-nya pi per 4, kemudian F-T-nya ini adalah setengah akar 2. Oke, dan seterusnya. Nah, dari sini kita lihat bahwa grafik sin dan grafik cos itu adalah membentuk gelombang, ya, membentuk gelombang. Kita lihat yang sin dulu, yang merah, ya. Grafik sin itu adalah grafik yang simetri terhadap titik pusat. Ya, jadi apa yang masuk ke dalam titik pusat keluarnya juga sama ya, di koordinat 1 ini. Ya kan? Ya, sedangkan fungsi cos yang biru itu bentuknya sama tapi digeser ya, sehingga simetrinya bukan di titik pusat tapi di sumbu Y-nya. Jadi kalau dilipat seperti ini di sumbu Y itu akan berhimpit kurvanya. Itu yang disebut dengan simetri terhadap sumbu Y, ya, atau merupakan fungsi genap. Sin tadi simetri terhadap titik pusat itu yang dinamakan dengan fungsi ganjil. Oke. Nah, bagaimana bila diminta untuk menggambarkan misalnya sin 2T? Ya, pada saat T-nya 0, ya berarti sin 2T adalah sin 2 kali 0. Sinnya juga 0. Ya, pada saat sinnya T-nya adalah pi per 4,
maka sin 2T-nya adalah sin 2 kali pi per 4 atau sin pi per 2, yaitu sama dengan 1. Pada saat T-nya adalah pi per 2, maka sin 2T-nya adalah sin pi, yaitu sama dengan 0. Jadi, ini adalah patokan dari T, sin T, dan cos T. Ya, apabila kita menggambarkan fungsi yang lain, maka T-nya harus diubah. Misalnya 2T ya dikali 2, ya, 3T ya dikali 2, 2T tambah 30 derajat mungkin. Nah, berarti sudutnya dikalikan kemudian ditambah dengan 30 derajat. Oke, sifat-sifat sin dan cos. Nah, ada beberapa sifat dari fungsi sin dan fungsi cos tadi. Ya. Jadi yang pertama, ya, karena keliling lingkaran itu adalah sama dengan 2pi, ya, ingat pi itu adalah 22/7 atau 3,14, maka sin T ditambah dengan 2pi itu adalah tetap, dan cos T ditambah 2pi itu juga tetap cos T. Sifat itu terjadi karena keliling sebuah lingkaran adalah 2pi. Nanti ada hubungannya dengan amplitudo sebenarnya. Oke, sedangkan karena sifat dari fungsi ganjil fungsi sin, maka sin dari min X itu adalah min sin X. Sedangkan karena cos adalah fungsi genap, maka cos dari min X itu tetap cos X. Itu sifat yang kedua. Nah, sifat yang ketiga adalah sifat keterbalikan terhadap sudut 90 derajat, ya, bahwa sin pi per 2 atau 90 derajat dikurangi T itu adalah sama dengan cos T, dan cos pi per 2 dikurangi T itu adalah sama dengan sin T. Itu adalah sifat yang ketiga. Sedangkan sifat yang keempat itu adalah sifat yang akan kita gunakan terus, yaitu sin T kuadrat ditambah dengan cos T kuadrat itu sama dengan 1. Nah, ini yang disebut sebagai sifat identitas trigonometri. Ya, jadi sin T kuadrat atau sin kuadrat T ditambah dengan cos kuadrat T itu adalah sama dengan 1. Ya. Apabila sin tadi adalah Y per R, ya kan? Kemudian cos itu adalah samping, ya, X per R, ya. Maka di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat per R kuadrat. Ingat, ya, X di dalam Pitagoras, ya. Kalau di sini X, di sini Y, di sini R, maka X kuadrat ditambah Y kuadrat itu adalah R kuadrat, ya, sama dengan 1. Itu adalah 4 sifat dari fungsi sin dan cos. Oke, kembali ke grafik. Nah, sifat dari grafik sin dan cos, ya, maksimalnya adalah 1 dan minimalnya adalah min 1. Sedangkan sifat yang kedua adalah berulang setiap 2pi. Ya, setiap 2pi akan berulang. Nah, di sini adalah 1pi, 2pi, ya, nanti akan berulang lagi 1pi, 2pi ke samping sana. Ya. Kemudian sehubungan dengan simetrinya tadi, ya, sin T itu adalah simetri terhadap titik pusat atau fungsi ganjil, sedangkan cos T itu adalah simetri terhadap sumbu Y atau fungsi genap. Kemudian yang terakhir adalah Y sama dengan sin T dan Y sama dengan cos T itu sebenarnya bentuknya sama, cuman digeser ke kanan sebanyak pi per 2
Ya, T-nya pi per 2 digeser. Nah, itu sebenarnya bentuknya sama, cuman digeser saja antara fungsi sin dan fungsi cos. Itu tadi adalah 4 sifat dari grafik fungsi sinus dan cosinus. Oke. Nah, selain sin dan cos, ya, fungsi trigonometri yang lain adalah tangen T atau tan T, ya, di mana tangen T itu adalah sin T dibagi dengan cos T. Ya, bila sin T tadi adalah Y per R dan cos T adalah X per R, ya, sebenarnya tangen T itu adalah Y per X atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nah, fungsi tangen ini sendiri juga akan sering nanti digunakan sebagai gradien. Ya, ingat gradien itu adalah perubahan terhadap Y dibagi dengan perubahan terhadap X-nya. Oke. Selain fungsi tangen, ada juga fungsi kotangen, yaitu fungsi cos T dibagi dengan sin T. Berarti dibalik, bukan Y per X, tapi X per Y. Sedangkan fungsi sekan atau sekan T itu adalah seperkos, berarti sisi miring dibagi dengan sisi samping. Kosekan berarti sisi miring dibagi dengan sisi depan. Oke. Nah, terdapat identitas lagi ya di dalam antara tangen dan sekan kuadrat, ya, antara kotangen dan kosekan kuadrat. Nah, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Ya. Identitas tangen. Nah, tangen kuadrat ditambah 1 itu adalah sama dengan, apa tadi tangen? Sisi depan dibagi dengan sisi samping. Atau di dalam fungsinya yaitu fungsi sin dibagi dengan fungsi cos. Ya, berarti di sini adalah sin kuadrat T dibagi dengan cos kuadrat T ditambah 1. Ya, maka apabila kita samakan penyebut menjadi cos kuadrat T, ini menjadi 1 ditambah sin kuadrat T. Nah, ingat tadi sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T itu adalah sama dengan 1. Oke. Nah, oke. Ini bukan 1 ya, tapi ini adalah cos kuadrat T. Dari mana cos kuadrat T? Karena kita ingin merubah 1, kan menyamakan penyebut, berarti dikali dengan cos kuadrat T. Oke. Nah, maka ini adalah 1 per cos kuadrat T. Nah, jadi tangen kuadrat T ditambah 1 itu adalah seperkos kuadrat T. Ya, kita tahu bahwa seperkos itu adalah sekan kuadrat. Nah, jadi kita punya satu lagi fungsi identitas, yaitu tangen kuadrat T plus 1 sama dengan sekan kuadrat T. Itu adalah pembuktiannya. Nah, silahkan dibuktikan identitas yang ketiga, yaitu apakah kotangen kuadrat T ditambah 1 itu sama dengan apa? Ya, silahkan dibuktikan. Oke. Nah, selain sifat identitas tadi, ya, ini sudah ada ya, kalian berarti tinggal membuktikan. Ada beberapa sifat yang lain, yaitu identitas ganjil genap, ya, seperti tadi, cos min X adalah cos X, sin min X adalah min sin X. Nah, tangen ini juga fungsi ganjil. Nah, grafik dari tangen itu adalah nanti ada asimtot. Ya, jadi di sini dia menjadi tak hingga pada saat pi ya, pada saat pi itu menjadi tak hingga. Kenapa? Karena
Nah, kita sin ya, tadi ya, sin 0 derajat itu adalah 0, sin 30 derajat itu adalah setengah, sin 45 derajat itu adalah setengah akar 2, sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3, sin 90 derajat itu adalah 1. Oke, pada saat 90 derajat nanti tak hingga ya. Kemudian oke, cos 0 ya, itu adalah 1, cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 dibalik ya. Cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2, cos 60 derajat itu adalah setengah, dan cos 90 derajat itu adalah 0. Pada tangen itu sin per cos, sehingga pada saat 0 derajat tangennya adalah 0 bagi 1. Pada saat 30 derajat, setengah dibagi setengah akar 3, ya, sepertiga akar 3. Pada saat 45 derajat 1, pada saat 60 derajat adalah akar 3, dan pada saat 90 derajat ini adalah tak terhingga. Oke, saya perbesar saja grafiknya ke bawah biar tidak ini ya, ke bawah sini. Nah, ini misal sumbu X 0 ya, T sama dengan 0-nya ya, maka grafik daripada tangan itu nanti adalah bersifat tak terhingga pada saat 90 derajat, dan pi per 2, kemudian turun, nah akan menjadi min tak hingga pada saat min pi per 2, dan ini berulang ya, sesuai dengan sin tadi, setiap 2 pi dia akan berulang nilainya ya, bentuknya juga. Ini adalah fungsi tangen. Nah, ini nanti di sini ada lagi seperti ini, ada lagi seperti ini ya, berulang setiap 2 pi. Oke, jadi tangan itu adalah fungsi ganjil juga ya, karena dia simetri terhadap titik pusat. Oke, identitas seperti yang tadi. Kemudian identitas sudut ganda ya. Apabila sudutnya dikali 2, maka ada 3 bentuk untuk cos 2x, yaitu cos kuadrat dikurangi sin kuadrat, atau 2 cos kuadrat dikurangi 1, atau 1 min 2 sin kuadrat. Jadi misal untuk identitas sudut ganda yang cos 2x ini, misal kita mencari ini ya, cos 60 derajat atau cos 2 kali 30 derajat atau cos 60 derajat. Maka itu sama saja dengan cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 30 derajat, atau ya, bisa juga dia ke bentuk kedua ya, sama saja dengan 2 cos kuadrat 30 derajat dikurang 1, atau ke bentuk ketiga yaitu 1 min 2 sin kuadrat 30 derajat. Oke, coba kita cek. Cos 60 itu adalah setengah. Ya, cos 60 itu adalah setengah. Cos 30 itu adalah setengah ya. Setengah kuadrat sin 30 itu adalah cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, jadi cos 60 derajat ya setengah.
cos 60 derajat ya setengah. Itu adalah cos kuadrat 30 derajat dikurangi sin kuadrat 30 derajat. Nah, ini adalah 1/4 kali 3 dikurangi 1/4. Ya, 2/4 atau setengah. Nah, silakan cek untuk yang bentuk kedua maupun bentuk ketiga. Hasilnya akan sama. Oke, kemudian untuk identitas sudut ganda untuk sin 2x itu adalah 2 cos x sin x. Atau sama saja 2 sin x cos x. Ya, jadi sin 2x itu adalah 2 sin x cos x atau sama dengan juga dengan 2 cos x sin x. Oke, ini identitas sudut tengah. Jadi sin x per 2, misal sin ya, 60 derajat per 2, 60 derajat per 2, itu adalah plus minus, ya, karena sifat fungsi sin itu bisa negatif juga ya, fungsi cos juga. 1 min cos 30 derajat, ini pemisahan saja, salah satu contohnya, dibagi 2. Bisa dicek. Sedangkan identitas sudut tengah untuk cos yaitu cos x per 2 itu plus minus 1 plus ya, cos x per 2. Jadi cos itu memang selalu lebih besar ya. Jadi kalau yang di sudut rangkap tadi ya, kalau cos itu kan selalu yang dikurangi. Ya, di sini cos itu selalu yang dikurangi. Di sini juga cos itu positif, kalau sin itu negatif. Ingat ada tanda plus minus di depannya. Kemudian ada identitas jumlah ya. Jadi fungsi trigonometri bisa dijumlahkan. Ya. Sin x ditambah dengan sin y itu adalah 2 kali sin x ditambah y dibagi 2 dikali cos x dikurang y dibagi 2. Misal, sin 30 derajat ditambah sin 60 derajat. Nah, maka akan menjadi 2 kali sin 30 ditambah 60 dibagi 2 dikali dengan cos 30 dikurangi 60 derajat dibagi 2. Boleh negatif? Boleh. Ya, karena tadi grafik sin maupun cos itu ada di T-nya positif dan ada di T-nya negatif. Ya. Sin berapa? 45 derajat dikali dengan cos 15 derajat. Oke. Nah, apabila cos ditambah cos, ya, bukan 2 kali sin cos, tapi 2 kali cos dikali dengan cos. Nah, untuk perkalian fungsi trigonometri, kita menggunakan setengah kali. Ya, jika sin kali sin itu adalah cos min cos, jika cos kali cos itu adalah setengah cos ditambah cos, jika sin kali cos itu adalah setengah sin ditambah dengan sin. Oke, nanti latihannya silakan diperbanyak agar memahami sifat-sifat dari fungsi trigonometri ini. Oke, ada juga sifat identitas konfungsi ya tadi, jadi terhadap pi per 2 itu kebalikannya. Kemudian ada juga sifat penambahan, ya, misal kita punya cos 30 ditambah 60 itu juga sama dengan cos 30 cos 60 ya dikurangi sin 30 dikali sin 60. Nah, seperti itu. Nah, ada juga penjumlahan sudut ya, penambahan sudut untuk sin ya. Kalau cos tadi adalah cos cos min sin cos, kalau sin itu adalah sin cos plus cos sin. Untuk tangan yaitu tangan X ditambah tangan Y dibagi dengan 1 min tangan X dikali dengan tangan Y. Oke,
Ini adalah latihan ya, kita diminta untuk mensketsa grafik fungsi sin 2T, tadi sudah disinggung ya. Kosekan T, jadi harus tahu T-nya, ya kosekan itu adalah sin ya, maka sinnya harus tahu dulu kemudian di 1/6. Nah, ini batas fungsinya ya. Kalau yang pertama itu dari min pi, ya, dari min pi sampai dengan 2pi. Ya, ini juga dari min pi sampai dengan 2pi. Ya, kalian cari saja berdasarkan sudut istimewa tadi. Ya. Pi 0, ya. Pi per 6. Pi per berapa? 4. Ya. Pi per 3 dah. Oke. Pi per 3. Ya. Pi per 2. Nah, seperti itu ya. Sampai dengan pi. Nah, dicari. Nanti kalau negatif juga dicari. Nah, positif berarti nanti dikali 2 kayak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah tunjukkan ya apakah pernyataan A dan B ini benar. Ya, A dan B ini benar menggunakan sifat-sifat identitas yang sudah ada tadi. Oke, selamat berlatih.